Hai teman-teman, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Taminuddin Lauli, dalam program Sukacita Setiap Hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam pembahasan kita dalam program Sukacita Setiap Hari, pada kali ini saya akan membahas tentang sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi virus corona atau COVID-19. Saya baca dulu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, atau yang disebut dengan pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, COVID-19 ini tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang agama, dan lain sebagainya. Semua orang yang tidak berjaga-jaga, yang tidak berhati-hati terhadap virus ini, maka akan mengalami yang disebut dengan virus corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita harus memiliki sikap dalam menghadapi virus corona ini. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ingatkan kita untuk kita harus memiliki sikap di dalam menghadapi virus corona ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam menghadapi wabah penyakit atau virus corona ini yang sedang melanda seluruh dunia saat ini? Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Sikap kita sebagai orang percaya yang pertama adalah berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di rumah saja itu baik, itu bagus, karena itu yang dianjurkan oleh pemerintah dan kita tidak boleh melawannya. Tetapi kita di rumah saja itu tidak berarti kita terhindar dari virus corona. Karena itu bukan merupakan suatu jaminan bagi kita untuk terhindar dari virus corona. Kita memakai masker kemana kalau kita keluar rumah, itu juga bukan jaminan Bapak Ibu Saudara untuk tidak terkena virus corona. Kita juga cuci tangan setiap hari, setiap saat, itu juga bukan jaminan. Baik kalau kita lakukan, itu bagus. Tetapi itu bukan jaminan kita tidak terkena oleh virus corona. Kita juga makan makanan yang sehat, makanan yang bervitamin, itu juga baik untuk kesehatan kita. Tetapi itu bukan jaminan untuk tidak terkena virus corona. Kita menjauhi keramaian, kita tidak boleh kumpul-kumpul, itu juga bagus. Karena kenapa? Untuk menghindari penularan virus ini. Tetapi itu bukan jaminan untuk kita tidak terkena oleh virus corona ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita supaya kita terhindar dari virus corona ini? Yang paling utama setelah kita melakukan semua apa yang saya sebutkan tadi adalah berlindung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemana engkau berlindung? Tidak ada jaminan kita tidak terkena virus corona. Kemana engkau pergi? Tidak ada jaminan engkau tidak terkena virus corona. Tetapi ada satu jaminan yang menjamin hidup kita tidak terkena wabah penyakit, adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan. Kita hanya bernaung di dalam naungan sayap Tuhan. Kenapa kita berlindung dalam naungan sayap Tuhan? Karena ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka kita bisa aman dalam perlindungannya. Kenapa? Karena Dia berkuasa
atas seluruh dunia, atas seluruh apapun yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, Dia berkuasa. Itu sebabnya saya menghimbau kita, saya mengajak kita, saya mengingatkan kita, mari Bapak Ibu Saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada manusia, jangan hanya berlindung di rumah, tetapi mari berlindunglah kepada Tuhan. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka ada jaminan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita hanya melihat saja, kita hanya menonton saja, 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tidak akan menimpa orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita berlindung kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan untuk kita bisa tenang di dalam hadirat-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan, atau sikap kita yang kedua sebagai orang percaya di dalam menghadapi virus corona atau COVID-19 ini, yang kedua, jangan takut. Jangan takut ini bukan berarti kita ketika ada orang yang terjangkit virus corona lalu kita datang. Karena firman Tuhan berkata jangan takut, maka kita datang karena dengan keyakinan bahwa kita tidak boleh takut akan virus corona. Itu bukan arti dari jangan takut, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut artinya jangan paranoid. Itu kelebihan ketakutan. Dia stres, sedikit-sedikit takut, dia pegang ini takut, dia sedikit takut, kemana-mana takut. Itu yang disebut dengan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu itu sudah terjangkit virus corona, lalu kita datang, itu berarti dia mencobai. Kita sedang mencobai Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Kita harus menghindari, jangan kita mencobai Tuhan. Karena mencobai Tuhan adalah merupakan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan katakan jangan takut, itu berarti jangan kita stres, sedikit takut, apa-apa takut. Tidak boleh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, mari kita punya keyakinan, mari kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan adalah pembela, Tuhan adalah perlindungan kita. Kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, saya percaya Tuhan akan melindungi kita. Itu sebabnya kita berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, tidak boleh takut. Tidak boleh takut artinya kita hanya mengandalkan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup melindungi, yang sanggup menjaga dan memberkati setiap kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut karena Allah menyertai kita. Jangan takut karena Allah melindungi kita. Jangan takut karena Allah yang berperang, yang melawan segala musuh-musuh kita. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, tidak boleh takut. Artinya tidak boleh paranoid. Biasakan hidup ini terus bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Ketika kita terus bersukacita di dalam Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diberkati dan yang sehat selalu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Yang ketiga adalah melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 15, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu artinya bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau mau kita terjaga, terlindungi dari segala virus, dari segala wabah, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia aman di dalam segala apapun yang mengancam hidup ini. Tinggal di dalam aku. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, maka apapun yang terjadi di luar sana, maka apapun yang terjadi di kiri kanan kita, tidak akan menimpa kita. Karena Allah ada di dalam hidup kita. Karena roh Allah diam di dalam diri kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang-orang yang selalu berlindung kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang tidak perlu takut, yang tidak paranoid. Jadilah orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan, sehingga kita terus berpengharapan, kita terus diberkati ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan terus diberkati dan menghasilkan buah.
Demikian saja firman Tuhan, kita akan ketemu kembali dalam program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.